Oke, kita mulai kuliahnya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali kita di mata kuliah ekonomi makro kali ini ya. Kalau yang sebelumnya kita bertemu di statistik bidang sosek ya. Jadi kalau sekarang sudah Pak Mirza yang masuk statistik bidang sosek dan saya masuk untuk ekonomi makro itu melanjutkan Pak Yazid. Jadi Pak Yazid sudah menyelesaikan sampai dengan ujian tengah semester. Dan mulai hari ini sampai dengan seterusnya saya akan melanjutkan sampai dengan ujian akhir semester ya. Kalau saya lihat materi yang sudah disampaikan oleh Pak Yazid di dalam e-learning sudah cukup banyak ya. Jadi harapan saya mahasiswa bisa menangkap materi ekonomi makro yang sudah disampaikan Pak Yazid. Jadi di program studi agribisnis itu ada 2 mata kuliah terkait ekonomi, ada 3 ya sebetulnya, ada ekonomi pertanian, ada ekonomi mikro, dan ada ekonomi makro. Kalau ekonomi mikro itu kita bicara bagaimana aktivitas ekonomi di tingkat rumah tangga, tetapi kalau di ekonomi makro, kita bicara atau kita belajar bagaimana mengelola aktivitas ekonomi di tingkat daerah, di tingkat negara, ya atau bagaimana hubungan aktivitas ekonomi antar negaranya. Jadi skupnya berbeda, skup analisisnya berbeda antara ekonomi mikro dan ekonomi makro. Pak Yazid sudah menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi itu sebetulnya dimulai dari adanya hubungan antar dua aktivitas, jadi hanya produksi dan konsumsi, ya. Jadi atau sering disebut dengan ekonomi tertutup. Jadi pendapatan nasional itu ditentukan hanya oleh konsumsi, investasi, sama pengeluaran pemerintah, ya. Jadi kemudian Pak tetap itu namanya ekonomi tertutup. Tetapi Pak Yazid juga sudah mengajarkan ada lagi ekonomi itu ekonomi terbuka namanya. Kalau ekonomi terbuka, aktivitas ekonominya tidak hanya ditentukan oleh konsumsi atau C, jadi kalau saya bilang konsumsi, saya bilang C itu konsumsi. Tidak hanya ditentukan investasi atau I, dan tidak hanya ditentukan oleh pengeluaran pemerintah atau G. G itu government expenditure kepanjangannya. Kalau dia hanya 3 ini saja, ekonominya 3 sektor, ini ekonominya masih ekonomi tertutup. Tetapi sistem perekonomian di banyak negara, mereka tidak menganut ekonomi tertutup, tetapi menganut ekonomi terbuka. Ekonomi terbuka itu apa? Ekonomi terbuka itu adalah sistem ekonomi yang sudah menjalin hubungan perdagangan dengan luar negeri, sehingga pendapatan nasionalnya tidak hanya ditentukan oleh C plus I plus G, tetapi juga ditentukan oleh ekspor dan impor. Jadi kalau di dalam aktivitas ekonomi sudah ada ekspor impor, berarti mereka sudah menganut perekonomian terbuka. Jadi mereka sudah menjalin perdagangan dengan luar negeri. Indonesia itu tentu saja adalah salah satu negara yang menganut sistem ekonomi terbuka. Ya, jadi Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem ekonomi terbuka. Negara mana yang pernah menerapkan ekonomi tertutup? China. China itu pernah menerapkan ekonomi tertutup. Kalau sekarang sudah terbuka. Korea Utara itu adalah salah satu negara yang berani melakukan sistem ekonomi tertutup. Jadi betul-betul tidak melakukan perdagangan dengan luar negeri. Jadi artinya jadi sudah banyak yang disampaikan Pak Yazid. Jadi efek dari investasi, bagaimana efek dari government, ada multiplier effect ya. Jadi kalau misalnya government ditambah, bagaimana efeknya terhadap pendapatan nasional. Kalau investasi ditambah, bagaimana multiplier effect-nya terhadap pendapatan nasional, itu sudah banyak dibahas oleh Pak Yazid. Hari ini saya akan masuk, kalau saya tidak salah Pak Yazid sudah sampai ke ISLM ya, suntikan bocoran. Saya hari ini akan masuk terlebih dahulu mengenai keseimbangan kurva ADAS. Keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Ya, jadi tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya sistem ekonomi itu ada dua. Ilmu ekonomi itu terbagi menjadi dua bagian besar, bukan sistem ekonomi. Ilmu ekonomi terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu ilmu ekonomi terbuka dan ilmu ekonomi tertutup. Nah, kalau kita bicara ilmunya, ada ilmu ekonomi mikro, ada ilmu ekonomi makro. Kalau ilmu ekonomi mikro itu dia bicara tingkat rumah tangga, tetapi kalau ilmu ekonomi makro bicaranya negara, wilayah, daerah, seperti itu. Nah,
Tetapi sebetulnya dalam konteks negara, ketika kita mengelola sebuah negara, negara juga punya demand dan negara juga punya supply. Artinya sama Kak, ketika mahasiswa belajar mengenai ekonomi mikro. Di ekonomi mikro sudah belajar demand dan supply belum? Di ekonomi mikro Asia, di ekonomi mikro belajar nggak perilaku demand dan supply? Coba Asia. Belajar, Bu. Belajar ya. Nah, sekarang saya akan coba arahkan ke sana mengenai keseimbangan agregat demand dan agregat supply. Nah, kenapa kita bicara di depan kata demand dan supply-nya ada kata agregat? Karena sebetulnya ketika kita bicara ekonomi makro, demand itu adalah kumpulan dari semua permintaan rumah tangga, makanya disebut agregat. Agregat itu artinya keseluruhan. Jadi keseluruhan permintaan rumah tangga. Ada lagi agregat supply, berarti keseluruhan supply. Jadi semua produksi dari rumah tangga, itulah produksi sebuah negara. Makanya dia disebut agregat demand dan agregat supply, atau sering disebut dengan, kalau mau disingkat, kalau biasanya kita sebut D dan S, kalau di ekonomi makro kita sebut dengan ADAS. Ya. Apa itu agregat demand? Tentu saja ketika kita bicara agregat demand, demand itu permintaan. Kita udah tahu permintaan. Yang meng-create permintaan siapa? Tadi saya sudah sampaikan. Agregat demand itu adalah kumpulan dari permintaan rumah tangga. Atau ya, jadi kumpulan dari permintaannya rumah tangga. Itulah agregat demand. Maka atau kalau rumah tangga itu mau meminta sesuatu, berarti kan mereka mengeluarkan uang. Maka dalam konteks nasional, agregat demand itu biasanya dihitung dari tingkat pengeluaran yang dilakukan dalam ekonomi pada berbagai tingkat harga. Pengeluaran itu adalah gambaran dari permintaan rumah tangganya, tapi kumpulan dari semua rumah tangga. Atau agregat demand, karena dia adalah gambaran dari pengeluaran, sering disebut juga dengan pengeluaran agregat, menghubungkan atau menunjukkan hubungan antara pengeluaran yang akan dilakukan dalam perekonomian dengan pendapatan nasional. Jadi kalau kita bicara agregat demand, itu adalah kumpulan permintaan, biasanya dihitungnya dari tingkat pengeluaran ya, atau pengeluaran agregat. Jadi agregat demand itu sama dengan pengeluaran agregat. Agregat supply apa? Kata supply-nya kita udah tahu, supply itu artinya penawaran, berarti semua penawaran. Kalau begitu tadi saya sampaikan, semua penawaran barang dan jasa yang dilakukan oleh perusahaan dalam suatu negara. Biasanya tentu saja baik supply maupun demand itu ditentukan oleh tingkat harga. Bisa ikutin sampai sini? Jadi ada agregat demand, ada agregat supply. Hanya yang agak beda sedikit itu kalau di ekonomi makro agregat demand-nya itu dihitung dari tingkat pengeluaran, jumlah tingkat pengeluarannya. Ya. Oke. Ada dari sifat agregat demand dan agregat supply, analisis ADAS merupakan keseimbangan ekonomi negara dalam keadaan harga. Jadi harga yang akan menjadi penentu keseimbangannya. Analisis tersebut bertujuan untuk melengkapi analisis penawaran agregat, di mana penawaran agregat nanti sama dengan pengeluaran agregat. Ini agregat expenditure, ini ialah agregat demand. Y-nya ini adalah pendapatan nasional. Nah, ahli ekonomi klasik, nah ini juga saya masukkan sedikit. Di awal di bab 1 kalau pakai bukunya Sadono Sukirno, kalau nggak salah Pak Yazid juga pakai buku Sadono Sukirno, itu disampaikan bahwa ekonomi makro itu dimulai dengan lahirnya teori klasik. Ya, jadi teori klasik ini dikemukakan oleh Adam Smith melalui bukunya Wealth of Nation. Ya, jadi Adam Smith itu mengeluarkan buku itu harusnya sudah dibahas. Kayaknya udah deh dibahas Pak Yazid di perkuliahan pertama. Jadi teori ekonomi makro itu pertama kali lahir melalui dengan ahlinya Adam Smith, dan buku Adam Smith itu judulnya Wealth of Nation. Apa kata Adam Smith? Apa kata ekonom yang menganut teori klasik? Mereka mengatakan bahwa ekonomi itu selalu berada dalam kesempatan kerja penuh, atau bahasa Inggrisnya full employment ya, atau bahasa Inggrisnya itu adalah full employment. Full ya, penuh. Full kesempatan kerja penuh. Full kesempatan kerja itu bahasa Inggrisnya adalah employment.
Jadi maksudnya apa? Maksud si klasik dalam ekonomi itu nggak akan ada pengangguran. Nah, katanya gitu. Di dalam ekonomi itu semuanya full employment, nggak ada pengangguran dalam ekonomi. Tidak ada kelebihan permintaan dalam ekonomi. Tidak ada kekurangan penawaran dalam ekonomi. Jadi selalu pasarnya itu selalu seimbang menurut teori klasik. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba penawarannya naik, itu pasti ada yang beli gitu. Atau misalnya nanti terjadi kekurangan permintaan di pasar, kayak sekarang nih kekurangan permintaan. Kalau menurut klasik pemerintah nggak perlu melakukan apa-apa gitu, karena nanti supply itu akan masuk sendiri ke pasar. Jadi pasar itu bekerja sendiri menurut klasik, full employment, tidak ada pengangguran, sehingga kalau ada supply, supply akan meng-create demand. Kalau demand-nya kurang, supply-nya bisa masuk. Sehingga menurut teori klasik, tidak perlu campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Ini teori ekonomi makro yang paling awal, teori klasik. Walaupun jangan bandingin sekarang ya, kalau sekarang kita sudah nggak menganut lagi teori klasik gitu. Jadi, tetapi tahun 1930-an kalau tidak salah, teori klasik ini runtuh gitu. Karena teori klasik ini kan mengatakan pemerintah nggak boleh campur tangan dalam perekonomian. Pokoknya pasar itu bisa kerja sendiri. Kalau kelebihan demand nanti supply-nya nambah, kalau kekurangan demand supply-nya turun. Jadi dia kerja sendiri, selalu tercapai keseimbangan, selalu full employment, tidak ada pengangguran, itu menurut teori klasik. Tetapi kemudian terjadi revolusi industri, krisis besar-besaran di Amerika Serikat yang tidak bisa menyebabkan teori klasik ini jadi nggak berjalan. Ternyata teori ketika terjadi revolusi industri, ya itu mengakibatkan, loh ternyata teori klasik nggak jalan. Ternyata teori klasik kan bilang pemerintah tuh nggak perlu campur tangan dalam ekonomi gitu. Nggak boleh, tidak boleh ada tidak boleh ada kebijakan fiskal, tidak boleh ada kebijakan moneter. Nah, tetapi ketika terjadi krisis, ya waktu itu teori klasik runtuh, kemudian muncullah teori Keynes. Jadi Pak Yazid pasti sudah muncul teori Keynes. Keynes mengatakan bahwa nggak bisa ekonomi itu berjalan tanpa campur tangan pemerintah. Jadi kaum Keynesian atau teorinya Keynes ya, teori Keynes namanya Keynes. Teori Keynes ya. Jadi orang yang mendobrak teori klasik itu yang pertama kali mendobraknya itu adalah teori Keynes ya, yang mengatakan bahwa pemerintah harus ikut campur tangan nih di dalam ekonomi. Nah, ini nih mulai jadi sejak Keynes inilah maka dalam pengaturan ekonomi itu perlu kebijakan pemerintah. Jadi beda dengan teori klasik yang sama sekali mengharamkan adanya campur tangan pemerintah. Nah, di dalam teori klasik itu ada hukum yang terkenal namanya hukum Say. Dikeluarkan oleh, ini punya klasik ya, dikeluarkan oleh Jean Baptiste Say. Jean Baptiste tadi mengatakan bahwa hukumnya itu mengatakan supply creates its own demand. Tadi saya sudah sampaikan, kalau ada supply pasti ada demand. Nah, jadi supply itu akan meng-create demand tanpa ada perlu campur tangan pemerintah. Jadi klasik saya ulang, ini perlu paham ya karena kita malu kalau orang ekonomi nggak paham teori dasar ekonomi makronya. Jadi kalau ekonom klasik itu ketika teori ekonomi makro yang pertama kali lahir itu mengatakan kondisi ekonomi itu full employment. Ya, jadi tidak perlu campur tangan pemerintah, semua tergantung pada mekanisme pasar. Makna dari supply creates its own demand ini tadi saya sudah jelasin ya, nggak usah lagi. Nah, kemudian teori klasik mengatakan bahwa tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan negara dalam mengelola faktor produksi. Jadi tergantung pada kemampuan dalam mengelola faktor produksi. Faktor produksinya apa? K. K ini adalah capital. Ya. L ini adalah labor, tenaga kerja. Ini modal, tenaga kerja, kalau nggak salah ada nih. Q-nya ini adalah sumber daya alam, Q-nya ini adalah sumber daya alam, dan T ini adalah teknologi. Ya, jadi dia dipengaruhi oleh K, capital atau modal, L ini adalah labor, ya labor atau tenaga kerja, Q ini adalah sumber daya alam, dan T ini adalah teknologi. Itulah
empat faktor produksi yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional. Ini definisinya ya, nih. Nah, apalagi kata Kastik, pendapat mengenai uang dan kegiatan, Kastik bilang uang itu netral. Uang itu tidak dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi, itu kata teori klasik. Karena kesempatan kerja penuh, jadi kenapa uang tidak berpengaruh? Karena posisi posisi pasarnya itu selalu dalam equilibrium, jadi selalu di tengah-tengah. Karena kesempatan kerja penuh selalu tercapai, maka pendapatan nasional tidak dapat ditambah kalau menurut Klasik. Apabila uang dalam ekonomi bertambah, maka perubahan ini tidak dapat menaikkan pendapatan nasional. Pertambahan tersebut hanya akan meningkatkan harga barang dalam perekonomian, dan pandangan ini disebut dengan teori kuantitas. Jadi Klasik mengatakan uang itu netral, ya. Dia tidak, kalau sekarang uang sudah tidak netral ya. Ini kan teori Klasik nih, awal sekali teori ekonomi. Dia bilang uang itu netral. Jadi kalau kita nambah uang di pasar, itu tidak akan menaikkan pendapatan nasional. Kalau sekarang kalau kita nambah uang bisa mengakibatkan pendapatan nasional, bisa mengakibatkan peningkatan terjadinya kenaikan R dan sebagainya. Nah, teori ini mengatakan bahwa kalau menurut Klasik uang netral, terus kalau kita nambah uang tidak akan menambah pendapatan nasional, tapi justru akan meningkatkan harga. Meningkatkan harga, dan pandangan ini namanya teori kuantitas. Jadi teori kuantitas itu adalah teori yang mengatakan bahwa pertambahan uang di pasar itu akan mengakibatkan terjadinya peningkatan harga. Oke. Suku bunga. Bagaimana pandangan Kasik tentang suku bunga? Teori lendable fund atau dana dapat simpan pinjam menerangkan mengenai penentuan suku bunga. Teori tersebut menerangkan bahwa suku bunga ditentukan oleh tabungan yang tersedia dalam masyarakat dan permintaan dana untuk investasi. Kedua faktor tersebutlah yang menentukan suku bunga. Jadi menurut Kasik, yang menentukan suku bunga itu menentukan bunga I ya, biasanya notasinya I atau R ya, suku bunga itu yang menentukan itu adalah investasi sama tabungan. Menentukan suku bunga. Jadi perubahan tabungan dan investasi itu akan merubah suku bunga. Pendapat mengenai uang dan kegiatan ekonomi tadi sudah disampaikan, uang tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi disebabkan karena kesempatan kerja penuh. Kesimpulannya, ahli ekonomi klasik berkeyakinan dari segi penalaran adalah sangat penting dalam menentukan pendapat kegiatan ekonomi dan pendapatan nasional suatu negara. Ini kebanyakan nih. Sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita masuk dengan Keynes. Ya, tahun 1930-an terjadi depresi, jadi terjadi revolusi industri besar-besaran di negara-negara Eropa, Amerika, ya. Amerika dan negara lain mengalami pengangguran besar-besaran dan terjadi penurunan pendapatan yang sangat besar. Pada tahun 1933, seperempat dari tenaga kerja Amerika Serikat penganggur dan GDP real 30% di bawah tingkat GDP tahun 1929. Jadi pendapatan nasionalnya turun, tenaga kerjanya banyak nganggur. Ya, akhirnya pada kondisi seperti ini orang mempertanyakan, benar nggak sih teori klasik? Nah, tadi kan klasik benar, kok klasik nggak bisa tidak ini keabsahan teori klasiknya dipertanyakan. Maka muncullah tahun 1936 John Maynard Keynes. Nah, ini yang tadi saya sebut teori Keynes. Kemudian dia melakukan revolusi terhadap teori ekonomi dengan bukunya The General Theory of Employment, Interest, and Money. Jadi kalau Adam Smith tadi bukunya Wealth of Nation, kalau si Keynes ini bukunya The General Theory of Employment, Interest, and Money. Apa yang dikemukakan Keynes ini sangat berbeda dengan apa yang dikemukakan klasik, karena tadi klasik mengatakan bahwa dalam mengelola ekonomi kita tidak perlu campur tangan pemerintah. Keynes justru mengatakan bahwa ekonomi itu nggak bisa dilepas sendiri dengan mekanisme pasar. Ekonomi itu harus diintervensi oleh kebijakan pemerintah. Nah, sejak Keynes inilah maka dalam mengelola pemerintahan, dalam mengelola ekonomi, hampir semua negara itu masuk intervensi pemerintah. Walaupun dalam perkembangannya teori Keynes ini sebetulnya sekarang juga sudah runtuh. Kenapa? Karena campur tangan pemerintah yang berlebihan itu juga ternyata tidak baik bagi perekonomian. Jadi ya itu yang
kritik Keynes terhadap teori klasik tadi saya sudah sampaikan, karena ekonomi tidak terdapat kekurangan permintaan agregat, ekonomi selalu. Tadi kan ini yang maksud dalam ekonomi tidak terdapat kekurangan permintaan agregat itu maksudnya kalau ada supply, kalau kata klasik kan kalau ada supply pasti ada permintaan. Nah, jadi nggak mungkin permintaannya dikurang. Padahal ternyata enggak. Yang kedua, ekonomi selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh. Nggak mungkin ada pengangguran dalam ekonomi kata klasik. Tapi ternyata terjadi pada tahun 1930-an, pendapatan nasionalnya turun, kemudian penganggurannya 30% dari total angkatan kerja. Nah, pendapat mengenai kesempatan kerja penuh, ya pertama tingkat permintaan efektif, yaitu pengeluaran agregat, dan permintaan agregat akan menentukan sejauh mana produksi nasional akan diwujudkan dalam ekonomi dan kesempatan kerja akan dicapai. Jadi kata Keynes tentang kesempatan kerja penuh, kan kalau kita bicara di ekonomi mikro itu permintaan itu akan menentukan supply. Kalau permintaan naik, supply-nya naik, kan gitu ya. Nah, itulah yang dianut oleh Keynes, kata Keynes, permintaan efektif itu ada dua, betul-betul dilihat dari permintaan agregat. Permintaan agregat itu berarti betul-betul barangnya yang diminta sama pengeluarannya. Pengeluaran itu kan kalau dia minta barang, dia pasti ada pengeluaran, ada belanja. Itu akan menentukan produksi. Produksi itu apa menentukan produksi? Produksi itu ya supply. Nah, produksi inilah akan menentukan kesempatan kerja. Jadi nggak bisa jalan sendiri. Kemudian dalam perekonomian, itu kesempatan kerja penuh, artinya tidak ada pengangguran dalam perekonomian, itu tidak akan selalu tercapai. Atau dengan kata-kata lain, Keynes mengatakan bahwa nggak ada ekonomi itu yang tidak ada pengangguran. Bahkan normal unemployment itu adalah 3-4% dalam perekonomian. Jadi nggak ada. Bahkan ketika kita mengatakan kami sekarang tidak ada pengangguran, itu ketika ada negara mengatakan we have no unemployment now, it means that di dalam pengangguran di dalam negara itu ada 3-4%. Itu sudah dianggap nol penganggurannya, sudah bagus sebetulnya gitu. Saya ikutin ya. Nah, apa pendapat tadi kalau klasik bilang bahwa uang tuh netral, uang tuh nggak mempengaruhi kegiatan ekonomi. Tapi kalau kata Keynes beda, uang tuh nggak netral, uang itu akan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Ya, bisa ikutin? Peranan uang dalam kegiatan ekonomi dapat dibedakan dalam aspek pandangan dalam penentuan suku bunga dan pandangan mengenai efek perubahan jumlah uang dalam ekonomi. Jadi ditentukan oleh suku bunga, harga uang itu ditentukan oleh suku bunga sama jumlah penawaran uang. Penentuan suku bunga, kalau tadi di si klasik mengatakan bahwa coba nih pada nyimak nggak, saya tanya dulu nih, jangan-jangan nggak ada di coba Namira. Kalau klasik tadi mengatakan suku bunga itu ditentukan oleh apa menurut klasik tadi? Suku bunga ditentukan oleh apa tadi? Ditentukan oleh penawaran uang dan permintaan uang. Oh, itu Keynes, yang klasik yang tadi. Yang klasik tadi. Tadi klasik mengatakan coba Derga, klasik mengatakan? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau yang di teori klasik tadi, suku bunganya itu ditentukan oleh tabungan dan investasi, Bu. Iya, jadi beda kan? Jadi klasik, kalau orang yang menganut teori klasik, dia mengatakan bahwa suku bunga itu ditentukan oleh investasi dan tabungan. Itu teori awal ekonomi makro, bahwa suku bunga itu ditentukan oleh investasi dan tabungan. Tetapi Keynes mengatakan beda banget gitu. Keynes mengatakan bahwa suku bunga itu ditentukan oleh penawaran dan permintaan uang. Ya, kenapa klasik mengatakan bahwa suku bunga ditentukan oleh investasi dan saving, bukan oleh penawaran permintaan uang? Karena di klasik penawaran permintaan uang itu dianggap netral, tidak ada pengaruh. Uang itu netral kan? Jadi tidak bisa menentukan kegiatan ekonomi. Tapi Keynes mengatakan bahwa suku bunga itulah yang menentukan penawaran dan permintaan uang. Beda banget kalau tentang definisinya tentang suku bunga. Oke? Ya, Namira disimak lagi. Kesempatan kerja penuh jarang dapat dicapai. Tadi saya sudah mengatakan, Keynes mengatakan nggak ada kesempatan kerja penuh itu. Pasti ada pengangguran. Perubahan jumlah uang akan dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Hubungan antara perubahan jumlah uang dengan kegiatan ekonomi akan melalui proses berikut. Misalnya nih,
perubahan jumlah uang akan mempengaruhi suku bunga. Maksudnya apa? Kalau jumlah uang nambah, maka suku bunga turun. Ya, kalau jumlah uang nambah, maka suku bunga turun. Penurunan suku bunga, kalau suku bunganya turun, nah ya, kalau suku bunga turun, orang akan milih nabung atau akan milih investasi. Kalau suku bunga bank turun. Saya punya uang 100 juta misalnya. Saya punya uang, coba Rohia. Rohia kalau Rohia punya uang 100 juta, ya. Terus suku bunganya 20% tinggi. Rohia milih investasi atau milih nabung? Investasi, Bu. Bunganya 20%. Nabung, Bu. Nabung. Kalau suku bunga tinggi, ngapain capek-capek investasi? Tabungin aja. Kan gitu. Selagi suku bunga tabungan lebih tinggi daripada perolehan pendapatan dari investasi, orang akan milih nabung. Jadi kalau suku bunga turun, itu orang akan memilih investasi. Kenapa? Karena pendapatan dari investasi itu lebih tinggi daripada pendapatan kalau dia nabung. Ya, jadi gitu. Nah, pertambahan jadi beda. Kalau di Keynes mengatakan suku bunga tabungan dan investasi yang menentukan suku bunga. Tetapi kalau kalau menurut klasik, tabungan dan suku bunga tabungan dan investasi yang menentukan suku bunga. Jadi kalau menurut klasik, ini tulis aja dulu biar enggak ini beribet kalimatnya. Kalau menurut klasik tuh jadi pola pikirnya kebalik nih antara klasik dengan Keynes. Ya, ada saving dan investasi itu yang mempengaruhi suku bunga. Suku bunga itu bisa dinotasikan dengan R atau dengan I ya. Nah, tetapi kalau menurut Keynes, justru suku bunga yang mempengaruhi investasi dan tabungan. Jadi suku bunga I itu yang mempengaruhi saving sama investasi. Terbalikkan pola ininya. Nah, pandangannya. Gitu. Gimana Mario? Coba Mario diulang Mario. Kalau menurut Keynes gimana? Coba Mario. Kalau menurut Keynes Teori klasik tuh, Bu. Teori klasik gimana? Coba Mario. Teori klasik. Gimana? Nah, Ibu lah semangat ngajar. Coba Friska, Oktaviani, Friska. Silakan Friska, ulang coba Friska. Kalau menurut klasik gimana? Kalau menurut klasik tadi itu suku bunga dipengaruhi oleh investasi dan tabungan. Kalau misalnya Keynes tadi itu tidak kelihatan bawahnya. Investasi, iya kepotong kalau di besok kepotong. Oh, gimana ya? Tapi tadi saya sudah jelasin dengan suara saya sebetulnya tanpa tulisan. Oke, Oki coba Oki. Ada yang Oki Ardilariana. Oki, silahkan. Iya, Bu. Coba Teori dua-duanya gimana tadi menurut saya? Menurut yang suku bunga ya, Bu. Yang suku bunga klasik. Itu yang menentukan investasi dan tabungan. Terus? Kalau yang menurut Keynes, suku bunga itu ditentukan oleh investasi dan penawaran atau permintaan uang. Suku bunga ditentukan oleh kalau bagaimana kaitan kalau di Keynes bagaimana kaitan antara suku bunga dengan saving dan investasi? Kalau menurut Keynes. Oke, Faradita Alisa. Faradita, coba. Ya, Bu. Bagaimana kaitan antara investasi, saving, dan suku bunga menurut Keynes? Yang kanan ini, nah. Gimana?
Gimana? Oke, Dinda, coba Dinda. Dinda, ayo. Sebetulnya kalau nyimak tinggal baca tulisan saya. Kalau tulis, Bu. ya. Kalau menurut Keynes, Menurut Keynes. Ayo, Dinda. Oke, Kimberina, silakan. Baik, makasih Bu. Kalau menurut teori klasik tadi, suku bunga itu dipengaruhi oleh investasi atau tabungan. Tapi kalau menurut Keynes itu berbalik, suku bunga yang mempengaruhi investasi atau tabungan. Nah, ya. Jadi dia terbalik kalau menurut Keynes. Kalau di klasik itu suku bunga itu ditentukan, dipengaruhi oleh saving dan investasi, tapi menurut Keynes justru suku bunga mempengaruhi saving dan investasi. Ya, atau dengan kata lain menurut klasik saving investasi itu ditentukan oleh suku bunga, atau kalau yang di sini suku bunga yang menentukan saving dan investasinya. Jadi terbalik nih, penurunan suku bunga akan menambah investasi dalam perekonomian. Kalau investasi naik, savingnya gimana? Nah, sekarang ini yang dasar, ini udah diajarin Pak Yazid pasti. Kalau investasi naik, saving turun, naik juga. Turun dong. Ya, kalau kan uangnya sama. Kalau saving naik, jadi kalau investasi naik, biasanya savingnya turun. Jadi kita itu akan memilih antara dua, mau saving atau mau investasi. Tapi kalau saving naik, investasinya naik. Salah. Kalau savingnya naik, investasinya turun, jadi beribad. Ya. Oke, nah perkembangan analisis ADAS. Keseimbangan ADAS itu sebetulnya dikembangkan oleh Keynesian. Jadi atau analisisnya dinamakan analisis simple Keynesian. Analisisnya belum memperhatikan dua faktor, efek dari perubahan suku bunga dan efek dari perubahan harga. Teori makro Keynesian atau Keynesian makroekonomik secara kasarnya, pandangan tersebut meliputi 3 aspek: pengeluaran agregat. Ingat ya, pengeluaran agregat itu adalah gambaran dari agregat demand sebetulnya. Penentuan suku bunga dan peranan uang, serta peranan pemerintah dalam menentukan tingkat kegiatan ekonomi dalam 1 tahun tertentu. Kemudian analis ini sudah tadi kebanyakan. Apa peranan pengeluaran agregat? Pertama, jumlah dan kualitas faktor produksi dianggap tetap, terdapat hubungan yang erat di antara pengeluaran agregat dengan kegiatan ekonomi, produksi nasional, dan tingkat kesempatan kerja. Kalau pengeluaran agregat bertambah, itu artinya konsumen itu banyak belanja. Artinya negara itu banyak belanja. Kalau dia banyak belanja, maka ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonominya bertambah, produksi nasionalnya naik, maka kesempatan kerjanya juga naik. Nah, peningkatan kesempatan kerja akan mengakibatkan terjadinya pengurangan pengangguran. Karena jadi kalau misalnya makanya kalau sekarang kayak kondisi sekarang kita didorong untuk belanja. Karena kalau C-nya naik, maka aktivitas produksi itu jadi naik gitu karena banyak yang beli. Karena dia banyak yang beli, maka kegiatan ekonominya jalan, secara nasional produksi nasionalnya naik, kalau produksi nasional naik, pendapatan nasional naik, kalau pendapatan naik, kesempatan kerja tercipta. Banyak yang bekerja, maka pengangguran turun. Nah, gitu. Makanya sekarang kita didorong untuk konsumsi. Tapi kalau kondisi kayak sekarang ini kita memilih saving, semua orang memilih saving, maka penawaran agregatnya nanti mati. Kalau penawaran agregat mati, tidak ada kegiatan ekonomi, produksi nasionalnya turun, tidak ada yang beli, maka pendapatan nasional turun, tingkat kesempatan kerja turun, maka penganggurannya naik. Nah, makanya salah satu yang bisa dipakai untuk mendorong peningkatan pendapatan nasional, komponen pendapatan nasional itu tanpa ekspor dan impor saja, misalnya ya, yang ekonomi 3 sektor itu adalah C plus I plus G kan. Nah, ini semua harus didorong.
Karena kalau ini naik, ini naik, maka ininya juga naik. Kalau pendapatan nasional naik, maka agregat supply-nya naik. Agregat supply-nya naik nanti. Nah, agregat supply-nya naik, penawaran barang naik, kegiatan ekonominya jalan, maka kesempatan kebutuhan ininya naik. Kalau labor-nya naik, kesempatan kerja naik, maka nanti unemployment-nya turun, penganggurannya turun. Kira-kira gitu. Jadi dorongnya lewat sini kalau secara teori ekonomi. Makanya kita didorong untuk konsumsi. Investasi sudah, government expenditure sudah didorong gitu. Ini dari yang sederhana ya, dari close ekonomi saja. Nah, apa peranan uang dan suku bunga? Efek penawaran uang kepada kegiatan ekonomi adalah ini, namanya mekanisme transmisi. Jadi efek penawaran ke atas, kalau penawaran uang naik, maka suku bunganya ini efeknya penawaran suku bunganya naik. Efek kalau suku bunga ya, maka dia akan dampaknya ke investasi. Perubahan investasi akan berdampak pada pengeluaran agregat dan penawaran nasional, pendapatan nasional atau namanya mekanisme transmisi. Analisis makroekonomi sangat menekankan kepada peranan pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Dasar argumentasi kenapa peran pemerintah itu penting, karena tingkat kesempatan kerja penuh itu akan sukar tercapai. Kemudian terhadap seringkali perubahan ekonomi itu sangat drastis perubahannya dari situasinya dari satu waktu ke waktu yang lain. Maka perlu kebijakan pemerintah. Dan inilah inti dari teori Keynes, bahwa mereka mendorong perlunya peran pemerintah dalam perekonomian. Peran pemerintah lewat apa? Lewat kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal itu adalah, contohnya ya pajak, itu fiskal. Moneter itu apa? Naik turun tingkat suku bunga, menambah penawaran uang. Nah, itu adalah kalau sekarang menerbitkan surat berharga Bank Indonesia, itu masuk dalam kebijakan moneter. Apa kelemahan dari Keynesian? Analisis Keynesian tidak memperhatikan efek perubahan harga terhadap pengeluaran agregat dan keseimbangan pendapatan nasional. Keynesian juga mengabaikan peranan penawaran agregat dalam menentukan keseimbangan pendapatan nasional. Analisis Keynesian tidak menganalisis mengenai ciri-ciri penawaran agregat dan bagaimana penawaran agregat akan mempengaruhi pendapatan nasional. Jadi kalau klasik itu terlalu fokus pada penawaran agregat justru, tapi kalau Keynesian justru tidak memperhatikan penawaran agregat, dia hanya pengeluaran agregat atau permintaan agregat saja. Makanya Keynesian itu rumus Y sama dengan C plus I plus G itu muncul pada zamannya Keynesian. Ya, jadi yang ini adalah permintaan pengeluaran agregat nih sebetulnya sama dengan C plus I yang close ekonomi ya, plus I plus G, ini justru inilah yang namanya permintaan agregat ya. Jadi inilah yang namanya permintaan agregat, yang nanti ini adalah agregat demand, yang nanti akan agregat demand, yang nanti akan meng-create agregat expenditure atau pengeluaran agregat. Kalau di Pak Yazid tuh kurvanya tuh yang kayak gini. Yang dia bagi ininya 45 derajat, inilah Y sama dengan AD, AE, nah ini AE 45 derajat kurvanya, terus ada lagi satu, ini kurva Y sama dengan C plus I plus G. Nah ini ya, Pak Yazid udah belajar kurva ini. Oke, permintaan agregat adalah hubungan antara jumlah output yang diminta dan tingkat harga, sementara penawaran agregat atau agregat supply adalah hubungan antara jumlah barang dan jasa yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Ini persis sama dengan definisi demand dan supply ketika kita ada di mata kuliah teori ekonomi mikro. Apabila permintaan agregat bertambah, nah ini ya, ini ada kurvanya nih. Kalau seandainya permintaan agregatnya bertambah, maka kurvanya akan terus geser ke atas menurut Keynes. Ya, terus geser ke atas. Jadi awalnya Y-nya bisa nambah
Iya, jadi penawaran agregat itu menurut Ken bisa nambah pendapatan nasional. Nih, akhirnya nanti baru mencapai pendapatan nasional full employment. Tapi kalau klasik enggak, walaupun kita nambah pendapatan agregat, itu tidak akan berdampak terhadap pendapatan nasional, karena pendapatan nasionalnya sudah full employment, sudah di sini. Tetapi berdampak pada harga, harganya naik terus. Kalau klasik, dia berdampak pada harga. Jadi kalau agregat demand naik, ya tadi C plus I plus aduh, bentar, benerin dulu. Nah, ini adalah kurvanya. Ya, jadi kalau di klasik mereka pendapatannya tetap di sini karena sudah full employment menurut klasik. Jadi pendapatan nasional tuh nggak berubah kalau di klasik. Kalau misalnya ada peningkatan permintaan itu mengakibatkan kurva permintaan agregatnya naik ke atas, ya naik, bisa turun juga. Maka efeknya itu adalah terhadap harga barangnya naik. Tapi kalau dia Keynes mengatakan karena menurut Keynes ekonomi itu tidak selalu mencapai full employment, maka bisa saja sebelum kondisi pendapatan full employment. Sebelum kondisi full employment, peningkatan agregat demand itu akan meningkatkan pendapatan. Nah, nih meningkatkan pendapatan tapi tidak berdampak terhadap harga. Sampai dengan kondisi full employment barulah peningkatan agregat demand itu akan mengakibatkan terjadinya peningkatan harga. Itu menurut Keynes. Jadi pandangan Keynes itu jadi lebih detail gitu. Jadi di awal pada kondisi sebelum full employment peningkatan agregat demand tidak berdampak pada harga, tetapi setelah full employment peningkatan agregat demand itu baru berdampak terhadap peningkatan harga. Kalau yang ini enggak, karena kondisinya sudah full employment terus, keseimbangan terus dia. Analisis agregat demand dan agregat supply atau ADAS merupakan model penentuan keseimbangan dengan menggunakan harga. Ya, dapat dibedakan menjadi penawaran jangka pendek dan juga penawaran jangka panjang, dan juga ada kurva short-run agregat supply. Ini short-run agregat supply. Nah ini ya, kalau long run sudah full employment, agregat supply-nya lurus kalau di menurut ini Keynes tadi. Tetapi kalau short run-nya dia bisa masih berfluktuasi, masih bisa naik. Kurva permintaan agregat, cara membentuk. Nah, ini kurva permintaan agregat. Gimana sih cara membentuk kurva permintaan agregat? Ini harga ya. Ini harga. Maka dari harga ini sebetulnya ini harusnya sama nih ke sini. Inilah cara membentuk kurva permintaan agregat. Jadi Y-nya ini Y-nya sama nih, Y1, Y0, lalu diproyeksikan terhadap harga, nanti kita dapat kurva permintaan agregat. Kalau di ekonomi mikro itu dia digambarnya, sebetulnya tuh gambarnya di bawah sini. Nah, ya kalau di ekonomi mikro diajarin kan cara nurunin kurva demand. Nah, ini cara nurunin kurva demand sebetulnya. Nah, Y1, kemudian ini harganya P1, P1 ketemunya di sini nanti. Ini harganya, ini P1. Ini ketika harganya turun. Nah, inilah kurva agregat demand-nya. Kalau mau ditaruh di bawahnya. Ini kurva agregat demand. Ya. Jadi bisa diproyeksikan di bawahnya. Agregat demand adalah satu fungsi yang menggambarkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah pengeluaran yang dilakukan dalam perekonomian. Ini sudah saya bahas tadi ya. Agregat demand dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh harga, oleh pengeluaran rumah tangga, oleh suku bunga, investasi, juga ekspor dan impor. Ya, skema pendapatan nasional, pertambahan dalam komponen pengeluaran agregat kecuali impor, yaitu penambahan C, I, G, dan X akan menambah pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Pertambahan dalam bentuk bocoran, yaitu pertambahan S, saving, kemudian T, ini pajak, dan M, ya impor akan mengurangi pengeluaran agregat. Ya, ini efek multiplier, ini sebenarnya sudah dibahas Pak Yazid ya. Ciri-ciri kurva AS, ini kurva AS ya. Dua penyebab dari bentuk kurva AS yang melengkung ke atas, dia menggambarkan ciri-ciri fungsi produksi dan ciri-ciri
pasaran tenaga kerja bahwa Q, jumlah produksi itu adalah fungsi dari L itu adalah tenaga kerja, labor. Pasar tenaga kerja dan kurva penawaran, semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak pendapatan nasional yang ditawarkan perusahaan dalam perekonomian, maka biasanya makin tinggi tingkat kesempatan kerja. Lalu ada kurva Phillips. Kurva Phillips ini mengatakan atau kurva yang menerangkan ciri hubungan antara kenaikan tingkat upah dengan pengangguran atau tingkat inflasi dan pengangguran. Nah, ini kurva Phillips. Hubungan antara tingkat inflasi dengan tingkat kenaikan upah. Ini hubungan antara upah dengan kesempatan kerja. Ini hubungan, mohon maaf, ini hubungan antara harga dengan kesempatan kerja. Ini adalah hubungan antara tingkat harga dengan pendapatan nasional. Kurva Phillips dan penawaran agregat. Dengan menggunakan kurva Phillips dapat diterangkan hubungan antara upah dengan tingkat kesempatan kerja, bentuk kurva penawaran agregat. Semakin tinggi kesempatan kerja, semakin tinggi upah. Apabila tingkat kesempatan kerja sangat tinggi, yaitu apabila tingkat pengangguran rendah, maka kenaikan tingkat upah akan jadi makin cepat naik upahnya. Lalu perpindahan kurva AS bisa geser ke kanan, bisa geser ke kiri, ya. Kalau dia geser ke atas, berarti kurva AS geser ke atas atau kiri, itu bisa disebabkan karena harga bahan mentah naik atau harga input naik, upahnya naik. Tetapi kurva AS bisa geser ke bawah atau ke kanan, itu terjadi karena perkembangan teknologi, perkembangan infrastruktur, karena ada pajak, izin usaha, administrasi pemerintah yang lebih meringankan. Nah, ini geser. Jadi dia bisa geser ke kiri, bisa geser ke kanan, bisa geser ke atas, bisa geser ke bawah kurva AS-nya. Keseimbangan, nah ini keseimbangan kurva ADAS ya, sama seperti kurva supply dan demand. Ini supply, ini demand, ini keseimbangannya. Efek perubahannya tadi macam-macam, dia bisa ke atas, ini kurva AD-nya bisa ke atas, bisa ke bawah, kurva demand-nya juga bisa ke atas, kurva supply-nya juga bisa ke atas, bisa ke bawah. Ya. Ini kalau dia bergeser keduanya, nah ini yang perlu jadi perhatian. Kalau ADAS-nya yang berubah, maka harganya bisa naik, bisa turun. Ini sama, bisa naik, bisa turun. Keseimbangannya juga berubah ya, berarti keseimbangannya juga bisa berubah. Ini kalau salah satu yang geser. Nah, kalau yang ini geser dua-duanya, jadi AS-nya berubah, AD-nya juga berubah. AS-nya naik ke AS1, kemudian AD-nya ke AD1, maka awalnya keseimbangannya ada di sini, sekarang keseimbangannya ada di sini, naik. Ya, kalau ini perubahan AD dan AS ke kanan, AS-nya ke sini, ininya ke sini, maka keseimbangan awal di sini, ya, keseimbangan keduanya itu justru turun di sini. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi kuliah hari ini. Ada? Materinya lumayan banyak ya, jadi dan menurut saya karena ini betul-betul baru, jadi nanti tolong materi perkuliahannya dibaca kembali. Seluruh materi perkuliahan sampai dengan kuliah ke-15 itu sudah saya upload di e-learning. Karena tujuannya apa? Tujuannya supaya sebelum kuliah mahasiswa sudah bisa terlebih dahulu membaca. Ya, sehingga nanti ketika saya menjelaskan akan lebih mudah untuk dipahami. Harapannya seperti itu, karena menurut saya ekonomi makro ini termasuk mata kuliah yang cukup rumit untuk dipahami ya. Kalau apa namanya ekonometrika itu dia susah dipahami, tapi kalau kita tahu rumus kita itu langsung bisa. Tapi kalau ekonomi makro ini nggak bisa begitu, nggak bisa seperti ekonometrika gitu. Justru kalau menurut saya ekonomi makro ini lebih susah dari ekonometrika karena di ekonomi makro itu dia ngeling antara satu dengan yang lain gitu dan sifatnya sangat filosofis. Kalau ekonometrika itu kan technical gitu ya, kira-kira gitu. Silahkan nih kalau ada yang ingin ditanyakan terkait materi perkuliahan hari ini. Ada? Alexander mau tanya? Bu, izin bertanya, Bu. Silakan Asia. Silakan. Kan Ibu tadi menjelaskan tentang kurva Phillips dan penawaran agregat. Nah, itu kan ada kurva Phillips-nya yang pendapatan nasional real. Nah, itu
perbedaan dengan kurva pendapatan nasional real di perpindahan kurva AS apa, Bu? Pendapatan nasional real yang mana? Yang ini? Sebentar. Oke. Pendapatan sama. Pendapatan nasional real itu sebetulnya di kuliah pertama sudah sempat diajarkan belum pendapatan nominal dan pendapatan real. Sama ya, jadi maksud saya pendapatan nasional real yang ada di Philips itu sebetulnya sama dengan variabel pendapatan nasional di kurva AS. Persoalannya adalah apakah mahasiswa sudah memahami konsep pendapatan nasional real dan pendapatan nasional nominal? Sudah ada yang udah diajarin belum? Asia, sudah pernah dengar belum? Kalau yang nominal baru sekarang. Yang real baru sekarang juga? Enggak. Nah, Udah pernah. Udah pernah. Nah, coba apa itu pendapatan real? Oke, apa itu? Pendapatan yang asli dari pemerintahnya sendiri, Bu. Oh, berarti ada yang tidak asli. Gimana? Coba, ayo. Ada yang bisa bantu? Pendapatan real sama pendapatan nominal. Gimana? Saya buka dulu ya materi. Gimana? Jadi gini, kalau kita membahas pendapatan, ya, ekonom itu lebih percaya dengan pendapatan nasional real daripada pendapatan nasional nominal. Kenapa? Karena kalau pendapatan nasional real itu adalah pendapatan nasional yang sudah bersih dari pengaruh inflasi. Kira-kira gitu. Tapi kalau pendapatan nasional nominal itu masih ada pengaruh inflasi. Jadi kita tuh nggak tahu apakah dia memang betul-betul naik atau turun gitu. Gimana ya? Sebentar saya buka dulu. Saya buka sebentar situs BPS. Saya mau bagaimana cara? Jadi pendapatan nasional real itu harus dirubah menjadi pendapatan nasional nominal itu harus dirubah menjadi pendapatan nasional real, itu baru yang asli. Jadi yang betul-betul bersih dari pengaruh inflasi. Makanya cara menghitung pendapatan real itu adalah dibagi dengan deflatornya gitu kan. Ada di kuliah pertama tuh ada materi tentang angka indeks kalau saya nggak salah. Nah, itu cara membaginya itu adalah dengan dibagi dengan deflator. Bentar, statistik Indonesia. Pendapatan nasional, saya buka BPS sebentar supaya kita enak ya. Mana nih? Badan Pusat Statistik. Oke, saya share. Ya, jadi dalam ekonomi makro itu makanya biasanya dalam ekonomi makro itu kita jarang bicara tentang pendapatan nasional nominal. Pasti kalau publikasi BPS lebih sering bicara pendapatan nasional real. Nah, di sini sudah kelihatan saya buka BPS? Nah, Sudah, Bu. oke, sebentar. Ini PDB, laju PDRB, perkembangan produk domestik. Nah, lihat nih. Dia ada berdasarkan harga berlaku. Kalau harga konstan dan berdasarkan harga berlaku 78. 7 itu berdasarkan harga konstan, itu berarti harga real. 8 itu berdasarkan harga berlaku, berarti harga nominal. Jadi yang kita lihat sebetulnya yang kalau mau lihat dia naik, betul-betul naik atau turun, itu di sini sebetulnya di konstan. Coba saya buka ya. Supaya kita tahu bedanya. Nih tahun 2010 misalnya, ini kelihatannya naiknya banyak ya, sampai 1 juta ya, betul? Naiknya. Nah, sekarang kita lihat yang ini yang berlaku. Sekarang kita lihat yang konstan. Kalau kita buka yang konstan, tadi naiknya kan hampir 1 juta. Tuh, ini harga konstan 2010, 2011. Salah nggak? Ini konstan. Oke. Kita buka yang berlaku 78. Nah ini, kalau ini kan 786. Oh, berarti saya harus membukanya gini caranya supaya bisa disandingkan. Nggak ada pula yang langsung kanan kiri ya, berlaku konstan peringkat PDRB lapangan usaha. Coba buka ini.
PDB. Nah ini nih. Ini ada harga berlaku, tapi gimana bandinginnya ya? Supaya kelihatan semua. Nah nih, triwulan kedua, kalau dia harga berlaku 2014 itu 171, ya. Tetapi ketika dia harga konstan, dia cuma 42.000. Nah, itu bedanya. Jadi kalau dia yang konstan itu biasanya nilainya lebih kecil karena sudah dikoreksi dari pengaruh inflasi. Nah, tinggal nanti ini harga konstannya tahun dasarnya tahun berapa. Jadi dibawa ke nilai tahun berapa, kira-kira gitu. Angka sementara. Bisa ikutin nggak? Nah, ini ya, ini kan harga berlaku sama-sama. Ini udah harga berlaku, ini harga konstan. Oh, ini tahun dasarnya 2000. Tahun 2000, kalau seandainya dia untuk jasa, harga berlakunya 247.000, tetapi harga konstannya cuma 66.000 setelah dia dibersihkan dari pengaruh inflasi. Gitu. Jadi kalau ini kelihatan naiknya tuh agak lumayan 247, 257, 10.000 naiknya. Kalau ini berapa naiknya? Oh, ternyata cuma 1.000 naiknya. Bisa ikuti enggak kira-kira? Nah, itulah yang harga konstan inilah yang dimaksud dengan PDB real. Yang inilah disebut dengan PDB nominal. Kalau untuk analisis ekonomi, kita sebaiknya menggunakan harga PDB real. Inilah yang dimaksud dengan pendapatan nasional real tadi. Gitu. Bisa ikutin sampai sini, Asia? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, sama kalau kita udah dapat analisis kelayakan usaha belum ya, semester 3 kali ya analisis kelayakan usaha. Kalau di analisis kelayakan usaha itu nanti kita belajar menghitung bagaimana membersihkan pendapatan, penerimaan, biaya itu dari pengaruh inflasi tadi gitu. Jadi supaya nanti pendapatannya itu betul-betul pendapatan real. Tapi nanti di mata kuliah analisis kelayakan usaha gitu ya, kalau nanti saya yang ngajar. Kalau di sini itu dipelajarinya harusnya dipelajari di perkuliahan pertama terkait dengan angka indeks ya, deflator ekonomi. Di sini nih ada indeks PASC, ada indeks sebentar ya. Di perkuliahan pertama itu nih ada angka indeks nih harusnya. Nah, ini nih untuk cara untuk mengoreksinya itu indeksnya tuh. Angka indeks nggak mau jalan dia. Nah, ini harga. Cara untuk mengindeks harganya tuh supaya nanti dia bersih dari pengaruh inflasi. Ada lagi yang ingin bertanya, silahkan terkait perkuliahan hari ini. Jadi yang perlu dipahami hari ini, kita sudah mempelajari bagaimana teori ekonomi makro itu lahir mulai dari teori klasik, lalu dia dikritik dan dikoreksi oleh teorinya Keynes, ya, kemudian ada kurva Phillips, lalu masuk ke ADAS dan keseimbangan ADAS. Termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi ADAS bisa bergeser. Sebetulnya analoginya mirip dengan yang ada di ekonomi mikro ketika kita belajar pergeseran ADAS. Jadi di mikro makro kurva supply demand bisa juga berpindah tempat kan ya gitu ya. Dan bahkan bisa merubah keseimbangan. Jadi analoginya sebetulnya sama, hanya bedanya kalau di sini kita bicara dalam konteks transaksi di aktivitas ekonomi negara, tetapi kalau di ekonomi mikro kita bicara aktivitas atau transaksinya itu terjadi di rumah tangga. Kira-kira gitu. Rahel, mau tanya Rahel? Rahel mau tanya? Enggak? Oke. Kalau tidak ada, saya tutup kuliahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga protokol kesehatan. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan kuis ya. Ya, jangan lupa dicek kuisnya. Ya, Ibu langsung end meeting. Terima kasih. Terima kasih, Bu.